Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tusufa, NIM 123400002. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil resume dari makalah ilmu pendidikan yang kita bahas selama di semester 3 ini. Pada pembahasan pertama yaitu ada makna dan hakikat pendidikan. Makna pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berikutnya yaitu hakikat pendidikan, proses interaksi manusia untuk mengembangkan potensi. Dilanjutkan tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi individu baik diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan itu sangat banyak sekali. Beberapa di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, membentuk etika dan karakter, membuka peluang kerja, dan lain-lain. Pada pembahasan kedua kali ini kita akan membahas tentang kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Pendidikan tentunya tidak lepas dari perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka semakin maju peradabannya. Pendidikan berperan dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas hidup, membentuk karakter, menjaga kelestarian lingkungan. Pembahasan ketiga kali ini yaitu tentang unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Unsurnya dibagi menjadi dua yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik atau yang ada di dalam pendidikan itu sendiri yaitu peserta didik, mendidik, tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pembelajaran, evaluasi. Kemudian yaitu unsur ekstrinsik atau yang ada di luar pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi. Pembahasan keempat yaitu memahami pendidikan sebagai sistem dan berkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan sebagai suatu sistem dipandang sebagai sistem karena terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Komponen utama pendidikan itu sendiri yaitu peserta didik, pendidik, kurikulum, lingkungan belajar, dan evaluasi. Kaitan pendidikan dan pengajaran yaitu yang pertama, pengajaran salah satu cara mewujudkan pendidikan. Kemudian pendidikan memberikan kerangka bagi kegiatan pengajaran. Kemudian pengajaran mempengaruhi pendidikan. Pada pembahasan yang kelima kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan dan penerapannya. Landasan-landasan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada landasan filosofis yaitu landasan yang memahami tentang hakikat pendidikan. Yang kedua ada landasan sosiologis yaitu pendidikan sebagian dari masyarakat. Kemudian yang ketiga ada landasan psikologis yaitu belajar dari proses mental. Kemudian yang keempat ada landasan kultural yaitu menerapkan nilai dan keberagaman budaya. Kemudian penerapannya yaitu contoh merancang kurikulum, memilih metode pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mengembangkan penilaian. Pada pembahasan ke-6 kali ini akan membahas tentang asas pokok pendidikan dan penerapannya. Asas-asas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuturi handayani, yang artinya jika di belakang memberi dorongan. Penerapannya yaitu pendidikan sebagai fasilitator yang mendukung dari belakang. Kemudian asas yang kedua yaitu belajar sepanjang hayat. Artinya proses belajar itu berlangsung selama kita masih hidup. Penerapannya, pendidikan yang dicari bukan hanya yang informal saja, tapi juga yang non-formal. Kemudian yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Artinya pendidikan didorong aktif dan berpikir kritis. Penerapannya yaitu pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis masalah, diskusi, dan lain-lain.
Kemudian yang keempat yaitu asas demokratis. Artinya menjunjung tinggi nilai demokrasi. Penerapannya yaitu siswa dilibatkan dalam memilih keputusan. Kemudian yang kelima ada asas relevansi, yaitu pendidikan relevan dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapannya yaitu kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan zamannya. Kemudian asas yang keenam yaitu asas berkeadilan, yaitu pendidikan memberikan hak yang sama bagi semua individu. Penerapannya tidak membedakan pelayanan pendidikan pada peserta didik yang kaya maupun miskin. Pada pembahasan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang ada di proses pembelajaran. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi belajar, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan menyiapkan siswa untuk masa depan. Pembahasan yang ke-8 kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi hakikat dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan yaitu yang pertama ada observasi langsung berupa kunjungan ke sekolah, wawancara guru, dan mengamati kurikulum. Kemudian yang kedua ada analisis data, yaitu mengumpulkan data dan menggunakan metode analisis. Kemudian yang ketiga ada tinjauan pustaka dengan cara mempelajari penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi teori yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu konsultasi dengan ahli. Yang dimaksud ahli itu diantaranya pakar pendidikan, psikologi, dan sosiolog. Kemudian kategori umum masalah pendidikan antara lain yaitu yang pertama yaitu kualitas seperti guru yang kurang profesional, kurikulum yang tidak relevan, metode pembelajaran yang kurang efektif, dan sarpras yang kurang memadai. Kemudian yaitu masalah akses berupa daerah yang kurang strategis, biaya mahal, dan diskriminasi. Kemudian masalah relevansi yaitu kurikulum tidak relevan, keterampilan kurikulum yang tidak relevan, dan siswa yang tidak sesuai tuntutan kerja. Kemudian masalah efisiensi yaitu manajemen pendidikan yang kurang efektif. Kemudian masalah keadilan contohnya Kemudian masalah pendidikan contohnya memperlakukan siswa karena latar belakangnya. Kemudian pembahasan yang ke-9 yaitu faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Yang pertama ada faktor ekonomi, contohnya keterbatasan biaya pendidikan, angka kemiskinan, perbedaan fasilitas sekolah. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sosial, contohnya mengenai status sosial, diskriminasi, dan norma budaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan, contohnya mengenai kualitas guru, kurikulum, fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat yaitu faktor politik. Contoh dari faktor politik itu sendiri yaitu kebijakan pemerintah dan korupsi. Pembahasan ke-10 yaitu konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Konsep ini sangat menggarisbawahi dalam peningkatan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan pembangunan yang luas. Dimensi pengembangan manusia. Dimensi pengembangan peran manusia yaitu ada 3. Yang pertama kognitif,
Yang pertama, kognitif meliputi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kemudian yang kedua ada afektif, yaitu meliputi sikap, nilai, dan emosi yang positif. Kemudian yang ketiga ada psikomotor, yaitu meliputi keterampilan fisik dan sosial. Kemudian peran pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengurangi angka kemiskinan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan peduli lingkungan. Kemudian yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan ke-10 yaitu pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Yang pertama, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang lebih berbobot. Kemudian yang keempat, menyediakan akses yang lebih luas, contohnya berupa teknologi. Kemudian yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Pembahasan terakhir di sini akan membahas tentang cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Ada 4 cara, yaitu yang pertama analisis kualitatif, kemudian yang kedua analisis kuantitatif, dan yang ketiga analisis SWOT, dan yang keempat pendekatan sistem. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama, wawancara mendalam dengan guru, siswa, orang tua, dan pembuat kebijakan tentang pengalaman dan tantangan mereka. Kemudian yang kedua, studi kasus program pendidikan atau menganalisis sekolah untuk memahami dinamika dan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Kemudian yang ketiga, analisis dokumen dengan mempelajari kurikulum, kebijakan pendidikan, dan laporan evaluasi untuk memahami kerangka kerja dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang keempat yaitu observasi partisipatif dengan mengamati proses pembelajaran di kelas untuk memahami interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kemudian cara yang kedua yaitu cara analisis kuantitatif melalui yang pertama data statistik, yang kedua survei, dan yang ketiga analisis regresi, yaitu menganalisis hubungan variabel untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terhadap hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu cara analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu aspek positif dari sistem pendidikan. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan, yaitu tentang tantangan dan kekurangan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu mengenai peluang perbaikan. Dan yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu berupa ancaman penghambat kemajuan. Cara yang keempat yaitu pendekatan sistem. Yang pertama, melihat pendidikan sebagai sistem. Artinya pendidikan itu saling berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Yang kedua, mengidentifikasi input, proses, dan output. Yang ketiga, menganalisis umpan balik untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Sekian hasil dari resum yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.